kawan puan, kembali lagi dengan saya dengan dua narasumber kita hari ini. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa sajakah bentuk kekhususan hukum pidana RUU PKS itu, dan juga tadi Kak Aswin bilang soal bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam KUHP itu. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Mbak Ami. Apa sih pembahasan RUU PKS apakah pembahasan RUU PKS itu harus menunggu RUU KUHP disahkan? Tidak, jawabannya karena RUU penghapusan kekerasan seksual ini kan bentuk hukum pidana khusus ya. Jadi tidak perlu menunggu pembahasan atau disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sebenarnya yang diatur di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual adalah bentuk-bentuk tindak pidana yang tidak ada di dalam RUU KUHP maupun di dalam hukum pidana material, baik KUHP maupun hukum-hukum yang lain, ya undang-undang yang lain yang belum ada. Jadi RUU penghapusan kekerasan seksual mengisi kekosongan hukum yang tidak ada di dalam undang-undang saat ini. Jadi nggak perlu Kak Bina, kita menunggu RUU penghapusan, kita nggak perlu menunggu RUU KUHP disahkan. Kalau RUU KUHP disahkan 20 tahun lagi, berarti apakah korban harus menunggu selama itu juga? Ya, sangat lama sih, Mbak. Ya, jadi intinya sebenarnya nggak ada hubungannya RUU PKS itu harus menunggu RUU KUHP. Ya, bagaimana kalau misalkan pendapat Kak Aswin? Iya, jadi sebetulnya RUU ini kan bukan hanya tentang tindak pidana ya, tapi lebih dari itu ada tentang pencegahan, kemudian tentang penanganan. Misalnya begini, pencegahan kalau kita melakukan viktimisasi kepada korban bahwa korban yang salah, maka kita tidak akan berusaha membuat terang tempat-tempat yang gelap yang berpotensi timbulnya korban baru. Ya. Atau pencegahan kita tidak mengajarkan pendidikan untuk saling menghormati manusia dan tidak menyentuh tubuh orang lain yang dengan tidak sepersetujuannya. Tapi selain itu, penanganan misalnya, penanganan hukum itu cuma satu dari sekian banyak. Perlu ada layanan pengaduan, layanan kesehatan yang terintegrasi, rehabilitasi sosial, selain penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial. Dan ini kan nggak mungkin ada di KUHP, dan lebih dari itu, sebuah kasus kekerasan seksual ini sangat berbeda dengan pencurian yang di tempat umum, penjamretan, karena itu dia perlu hukum acara yang berbeda. Tidak mungkin KUHP akan membuat hukum acara pidana, karena itu ada undang-undang yang lain. Nah, karena itu dari karakter tindak pidananya sendiri, karakter kekerasan seksual maupun munculnya kasus-kasus kekerasan seksual, perlu ada undang-undang sendiri yang menggabungkan mulai dari pencegahan hingga hukum acara itu. Baik, Kak Aswin. Lalu apakah hukum pidana dalam RUU PKS itu mampu menjeratkan pelaku kekerasan? Silakan Kak Aswin dulu yang menjawab. Iya, kalau yang sekarang pasti tidak, karena dianggap tindak pidana saja tidak. Tapi selain itu ada masalah juga bahwa tidak hanya soal penjeraan, tapi juga bagaimana cara pandang pelaku. Misalnya untuk kasus pelecehan seksual yang non-fisik, itu akan ada semacam pembenaran, koreksi terhadap cara pandang dia kepada perempuan atau relasi antara laki-laki dan perempuan agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu. Jadi ini bukan sekedar semata ada kesempatan, tapi juga konstruksi yang dihasilkan dari kultur dan pendidikan, dan RUU PKS menyasar sampai ke sana. Baik. Kalau Mbak Ami gimana Mbak, menurut Mbak Ami pandangannya? Iya, saya sepakat dengan Kak Aswin yang saat ini tentu tidak merubah perilaku dari terpidana atau pelaku kekerasan seksual. Nah, di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, kita memperkenalkan satu tindakan, ya, hukuman berupa tindakan, yaitu rehabilitasi khusus dan pembinaan khusus. Pembinaan khusus itu pidana tambahan. Rehabilitasi khusus itu diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, ya. Jadi itu memberikan pemahaman dan perspektif baru sebagai cara mengkoreksi cara pandang pelaku terhadap perempuan, gitu ya. Ini terobosan baru dengan
diberikannya rehabilitasi khusus maupun pidana tambahan untuk tindak pidana yang lain ya, berupa pembinaan khusus, kita mengharapkan hukuman terhadap pelaku itu juga merubah cara pandang dia terkait relasi laki-laki dengan perempuan. Sehingga ke depan ketika dia menyelesaikan hukumannya, dia menjadi orang baru yang justru mempromosikan anti kekerasan terhadap perempuan. Itu Kak Bena. Baik, setelah mendengar ulasan dari Kak Asvin dan Melani, kita lihat yang berikut ini dulu. Tetap di Her Story kawan-kawan.